Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dan semua yang telah dapat hadir dalam acara workshop Nasional 2 dengan tema pengembangan terbaru, Cyber Security, Internet of Things atau IoT, dan robotik. Dan para hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara workshop siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon dapat mematikan mic selama kegiatan berlangsung. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan sebelumnya, nama saya Zaki Rizano, selaku MC dan moderator pada acara workshop Nasional 2, pengembangan terbaru Cyber Security, Internet of Things atau IoT, dan robotik. Saya akan memandu Bapak Ibu dalam kegiatan acara workshop nasional hari ini. Siang hingga sore ini, kita memiliki dua sesi menarik di depan kita. Sesi pertama kita akan ada paparan dari narasumber Bapak Kusman Haryono, yang merupakan Cyber dan Information Security Senior Expert dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Kemudian sesi kedua akan diisi oleh Bapak Aziz Kurniawan, selaku Application and Network Specialist dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebelumnya, salah satu narasumber kita hari ini, Bapak Tutuko Prayogo, yang merupakan Senior Expert for Technology and Robotics, memohon maaf kepada seluruh partisipan workshop dikarenakan beliau tidak dapat hadir pada kegiatan hari ini, bahwa beliau baru saja terpapar COVID-19. Mudah-mudahan beliau dapat diberikan kesembuhan serta dapat selalu sehat bagi keluarganya dan juga seluruh peserta yang kami hormati. Kegiatan ini mengundang para tenaga ahli dari bidang keamanan cyber dan juga teknologi informasi yang berasal dari instansi pemerintah serta juga organisasi lembaga pendidikan tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait profil maksud yang akan dilanjutkan dengan protokol workshop Nasional 2. PT Marco International Indonesia atau Maksud merupakan organisasi berpengalaman yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, serta penilaian kesesuaian. Namun demikian, dalam menjaga kepercayaan publik dan memenuhi persyaratan standar yang terkait dengan sektornya, prinsip ketidakberpihakan atau impartiality menjadi kaidah yang selalu dipenuhi. Dalam sejarahnya, pada tahun 2017 sampai dengan 2019, PT Marco International Indonesia merupakan organisasi yang bergerak di bidang sertifikasi dengan fokus pada bidang keamanan pangan
yang mencakup BRC Global Standards, ISO 22000, HACCP, Global Gap, serta juga FSSC. Serta juga masuk bergerak pada bidang sustainability yang mencakup ISCC, RSPO, dan FSC. Juga bergerak pada bidang IT dengan pengalaman pada ISO 27001 dan Payment Card Industry Data Security Standard atau disingkat dengan PCI DSS. Sejak tahun 2020, PT Marco International Indonesia bertransformasi menjadi lembaga independen dengan brand Markset yang bergerak sebagai BRCGS Registered Consultant pertama di Indonesia dan sebagai lembaga sertifikasi person atau LSP untuk CGMP yang terakreditasi SNI ISO 17024 oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menjelaskan terkait protokol workshop nasional 2 terlebih dahulu sebelum memasuki sesi pertama. Pada siang yang berbahagia ini, saya akan membacakan peraturan utama secara singkat selama kegiatan online workshop ini berlangsung. Peraturan pertama, peserta diwajibkan menyalakan kamera selama workshop berlangsung. Apabila peserta berhalangan menyalakan kamera, diharapkan untuk dapat menginformasikan pada kolom chat beserta alasannya. Peraturan kedua, peserta diwajibkan dalam mode mute selama presentasi berlangsung, dan mic hanya boleh dinyalakan pada saat sesi diskusi atau dipersilahkan oleh narasumber atau moderator. Peraturan ketiga, sertifikat workshop dapat diterima oleh peserta jika peserta menghadiri kegiatan workshop minimal selama 120 menit dan mengikuti Markset pada kanal sosial media, Facebook, Instagram, dan LinkedIn. Apabila peserta memiliki pertanyaan, mohon dapat menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, di mana pertanyaan akan dijawab langsung oleh narasumber kami pada sesi diskusi di akhir acara. Peserta juga wajib untuk menuliskan nama, serta asal perusahaan atau organisasi selama kegiatan workshop berlangsung. Workshop hari ini merupakan workshop ke-6 dari serangkaian workshop nasional 2 pada tahun 2022. Sebelum memasuki sesi pertama kita hari ini, saya mohon minta tolong ketersediaan Bapak Ibu untuk mengisi polling terkait latar belakang Bapak Ibu selaku peserta workshop nasional 2 dengan tema pengembangan terbaru, cyber security, Internet of Things, dan robotik. Polling telah kami luncurkan dan Bapak Ibu dapat langsung menjawab polling tersebut. Nah, selagi kita menunggu jawaban dari polling Bapak Ibu, memasuki sesi pertama kita hari ini, narasumber pertama kita telah hadir pada siang ini. Selamat siang, Bapak Kusman Haryono. Selamat siang, Pak Zaki dan Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Izinkan saya untuk mengenalkan profil Bapak secara ringkas dahulu kepada para peserta. Baik, Bapak Kusman Haryono sendiri merupakan lead asesor dari Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Beliau juga telah berpengalaman selama lebih dari 10 tahun pada bidang teknologi informasi, serta juga manajemen sistem termasuk ISO 9001, Quality Management System, dan juga ISO 27001, Information Security Management System. Beliau juga merupakan ahli pada bidang keamanan informasi dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, serta juga pendidikan pada bidang keamanan informasi dari Edinburgh University. Baik, kepada Bapak Kusman, waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengisi sesi pertama selama sekitar 30 menit. Baik, terima kasih Pak Zaki. Kalau boleh sebelum acara kita pengen lebih mengenal juga partisipan yang ada di sini sehingga kita bisa lebih memahami. Barangkali dari poll yang tadi apakah sudah ada yang bisa diperlihatkan? Boleh. Kita coba tampilkan hasil pollingnya, sekitar 70% sudah menjawab. Ya, mungkin sambil jalan nggak apa-apa. Kita lihat dulu. Oke, jadi di sini ada sekitar 60%, hampir 60% para peserta pada hari ini, peserta ini merupakan dari
dari akademik yang merupakan pelajar serta juga mahasiswa. Lalu kita juga ada praktisi keamanan cyber, lalu juga dari sisi pemerintah serta juga akademisi. Itu kurang Ya, lebih Pak. baik, saya rasa cukup ya Bapak Ibu semua bisa melihat komposisi dari kita sehingga kita bisa lebih tahu satu sama lain, bisa berdiskusi untuk pelajar dan mahasiswa yang notabene persentasenya tinggi. Silakan juga untuk berdiskusi di sini, jangan malu-malu karena temannya banyak, gitu ya. Baik, Pak Zaki, pollnya sudah kami lihat. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengagendakan kegiatan hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Aziz Kurniawan dari BSSN yang bisa mengalokasikan waktunya pada hari ini bisa berbagi informasi. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu banyak juga dari Bapak Aziz Kurniawan, tapi ini juga sharing ringan ya Pak Aziz, yang artinya di jam-jam kritis jam 14 gitu. Ini mudah-mudahan kita bisa merangkul rekan-rekan yang join di sini. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang berkomitmen untuk join di jam 14. Saya lihat yang komitmen on time ada saat ini 84 dan bertambah terus. Mudah-mudahan nanti yang lain bisa menyusul. Kami ingin memaparkan satu buah slide yang cukup ringan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger untuk kita berdiskusi. Sudah muncul ya, Mas Zaki? Sudah Pak, sudah. Baik, judul yang coba saya bawakan berkaitan dengan IT Security and Compliance. Sebagai disclaimer bahwa skop kita tidak membahas mengenai teknis framework yang kita punya banyak pilihan, contohnya adalah ISO 27001, tapi kita membahas terkait dengan garis besarnya mengenai pemutahiran dari bidang cyber dan juga compliance, dan juga kalau misalnya ada Pak Tutuko, sebetulnya beliau akan menambahkan di sektor robotik karena beliau punya contoh dari apa yang menjadi riset beliau, namun berhalangan hadir seperti disampaikan tadi. Baik, rekan-rekan, saya lihat tadi banyak mahasiswa. Mengapa kita di sini? Saya juga pengen lihat, barangkali rekan-rekan bisa mengisi kolom chat ya. Mengapa ada di sini? Mungkin kita beri waktu kurang lebih setengah menit untuk mengisi. Singkat saja, kenapa teman-teman semua hadir di sini? Saya sambil lihat ya. Kalau kotak chat di saya buka, di layar muncul nggak, Mas Zaki? Belum muncul nih Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini memang berarti tampilnya di saya aja. Oke, rekan-rekan, ada yang bisa mengetik kenapa di sini? Atau apa yang ingin dilihat di sini? Kira-kira nih boleh nih di-share nih alasan kenapa mengikuti workshop hari ini. Ini bukan polling, jawabannya bebas. Silakan tuliskan di kolom chat. Atau 3 pertama, silakan. Wawasan. Oke, sepertinya ada ini ya. Ada beberapa jawaban. Ada beberapa jawaban. Baik, kalau gitu kita udah masing-masing bisa lihat ya teman-teman di sini. Bisa lihat apa yang menjadi motivasi dari peserta. Oke, Mas Daki di layar ada coretan nggak? Ada Pak, ada sharing.
Oke, sharing mungkin bisa inovasi. di ini ya, bisa di mungkin beliaunya ada trouble, bisa dikeluarkan terlebih dahulu dari daftar partisipan. Baik, rekan-rekan, kita lihat kalau di layar. Kalau di layar, rekan-rekan bisa lihat ya. Bentar. Rekan-rekan bisa lihat di sini ada pertanyaan, seberapa kuat password yang kita miliki. Teman-teman bisa lihat di sini alamatnya, untuk kita lihat ada password monster. Kita bisa contohkan, misalnya kita tayangkan passwordnya. Kita ketik, orang Inggris biasanya pakai bahasa Inggris, dan itu kita katakanlah I love you. Ini agak berat loadingnya. I love you. Kata password meter atau password monster ini passwordnya sangat lemah ya. Kalau kita kombinasikan huruf besar kecil, masih sama. Kenapa masih sama? Padahal besar kecil itu harusnya kalau rekan-rekan terbiasa dengan manajemen password yang memperlihatkan tingkat dari keamanan, besar dan kecil itu ada value-nya. Harusnya beda ya, tapi kenapa ini bisa sama saja lemah? Itu jawabannya adalah karena password tersebut ada di dalam daftar password yang ada di list ya. Untuk hacking misalnya ada hacking terhadap password di dalam sebuah website. Salah satu kata yang ada di antara ribuan password yang ada itu adalah I love you, sehingga ini sangat ringan. Tapi barangkali ketika kita asumsikan daftar ini berasal dari kalimat bahasa yang lain, misalnya orang Indonesia, kita adalah penduduk Muslim terbesar, kita tulis Bismillah passwordnya. Ini lumayan. Tapi masing-masing platform akan beda hasil. Jadi rekan-rekan bisa coba sendiri. Dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi dan awareness kita semua. Kenapa bergabung di kegiatan kita hari ini. Jangan sampai lagi-lagi kita menjadi korban dari kejahatan siber. Untuk peserta yang ingin mengetes sendiri di browsernya masing-masing, silakan Google menggunakan kata kunci password meter ya. Nah, contohnya adalah ini hasilnya. Dan kalau rekan-rekan khawatir, itu kira-kira mereka merekord password yang kita ketikkan atau enggak, tenang aja, itu enggak direkord karena mereka membantu, ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu cek, di sana akan ada rumusnya kenapa itu bisa mendapatkan skor seperti itu. Dan yang paling terkenal ini yang nomor 1 dari bawah, Kaspersky, teman-teman pasti kenal, dan ini untuk salah satu contoh bahwa atau bukti bahwa ini secure. Silakan untuk dites sendiri. Mohon di maaf, komputernya. Ya. Tidak terlihat mungkin tampilannya. Oke, sebentar ya. Sudah muncul belum? Oke, sudah muncul, Pak. Ya, karena tadi saya pakai live web yang halaman sebelumnya. Jadi membuka web melalui PowerPoint. Jadi ini agak menimbulkan kendala. Jadi rekan-rekan bisa mengecek di browser masing-masing seberapa secure saya, gitu ya. Lalu di dalam memutakhirkan informasi kepada rekan-rekan yang memiliki interest di dunia keamanan siber, baik untuk komunitasnya atau untuk dirinya sendiri, di BSSN sebagai instansi pemerintah, BSSN
menerbitkan banyak artikel, tutorial, ataupun pedoman dan panduan yang bisa kita gunakan. Ada cukup banyak ya, lebih dari 10. Salah satu contohnya yang terlihat di sini. Contohnya pedoman keamanan microservice and API dan lain sebagainya. Ini diterbitkan oleh BSSN. Rekan-rekan bisa lihat di sana yang menjadi salah satu sampling yang akan kita informasikan adalah salah satunya ini, profil keamanan sektor perbankan. Jadi kita semua tahu bahwa sektor perbankan ini sangat sensitif menyangkut yang pertama adalah banyaknya data yang ada di perbankan, dan yang kedua adalah uang. Uang ini sangat sensitif. Kalau dilihat dari profil keamanan sektor perbankan yang dirilis publikasinya oleh BSSN, kita lihat di sini bahwa yang 32% atau yang terbanyak adalah kasus di, ini contohnya pertama mobile banking dulu. Di mobile banking adanya pencurian data. Kemudian yang berikutnya 24 ini adalah biru tua ya, penyalahgunaan hak akses. Kemudian yang merah phishing pada nasabah, dan lain sebagainya. Kalau kita cermati, kasus ini agak cukup melegakan, karena kalau dilihat dari yang merah, ini ternyata kasus phishing ini bukan nomor 1. Saya kurang happy ya ketika mendengar bahwa kelemahan itu ada di dalam diri pengguna itu sendiri. Misalnya, dia dipancing menggunakan WhatsApp ataupun email ataupun SMS untuk memberikan kode OTP ataupun password kepada orang yang meminta. Nah, ini alhamdulillah bukan menjadi yang pertama, dan ini mudah-mudahan kita menjadi semakin aware. Lalu kasus pada internet banking, kalau kita lihat yang berwarna merah muda adalah penyalahgunaan hak akses pada internet banking. Nah, ini menjadi kasus tertinggi, yang artinya apa? Artinya ketika kita memiliki akses terhadap internet banking, baik password, username, ataupun akses OTP, jadi two factor authentication atau multifaktor, itu menjadi kerentanan kepada kita, sehingga kita tidak boleh ya memberikan hal-hal yang sifatnya konfidensial tersebut kepada siapapun. Lalu presentasi yang lainnya, rekan-rekan bisa lihat bahwa itu adanya serangan hacker, ada malware yang diinstal ke dalam internet browser kita barangkali, atau ke dalam operating system kita, dan sebagainya. Kita lihat di sini ada Global Security Index yang dikeluarkan oleh ITU, International Telecommunication Union, ini di bawah UN ya. Kita lihat Indonesia. Oke, dari sini kita lihat Indonesia alhamdulillah menempati ranking 24 dari 182 negara. Menjadi capaian tersendiri untuk negara kita, meskipun kalau kita lihat di kolom paling kiri, ranking tertingginya di sana ada Malaysia ya, kalau kita lihat nomor 4 dari bawah. Artinya ini menjadi motivasi untuk kita, sudah bagus, namun kita perlu terus tingkatkan Global Security Index sehingga bisa naik kelas, yang ini secara berkala dipantau oleh UN. Baik, dalam hal keamanan siber, kita tahu bahwa ada faktor-faktor atau kita sebutnya dengan pilar yang menjadi pondasi supaya keamanan siber itu bisa terwujud. Yang pertama kita lihat di sini adalah faktor manusia itu sendiri.
manusia merupakan faktor yang sangat utama karena Oke, baik. Nggak apa-apa. Nah, mungkin sekali lagi kita juga menunggu Bapak Kusman. Nah, mungkin Bapak Ibu atau mungkin sudah ada punya pertanyaan nih. Mungkin saya juga sambil coba buka kesempatan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, fitur raise hand, bisa menggunakan fitur raise hand karena kita juga sudah hadir 2 narasumber. Nanti mungkin bisa di-cover juga oleh Bapak Aziz mungkin selagi menunggu. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari dari Bapak atau Mas nih mungkin sepertinya. Dari mahasiswa, Mas Agung Fahri. Nah, ini mungkin selagi kita menunggu, mungkin Pak Aziz boleh membantu menjawab. Jadi ada pertanyaan seperti ini kurang lebih, Pak. Saya memiliki pertanyaan, kenapa website pemerintah itu sering teretas oleh hacker? Nah, mungkin sekiranya dari Bapak Aziz mau menjawab juga dipersilahkan. Gitu. Boleh, selamat siang Mas Zaki. Selamat siang Pak Aziz. Suara saya jelas ya? Jelas, sangat jelas Pak. Oh iya, baik. Langsung aja ya mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Agung. Pak Agung Fahri, yaitu website pemerintah itu sering diretas oleh hacker ya. Sebenarnya bukan hanya website pemerintah, tapi juga semua website ya yang ada di Indonesia nih, itu banyak sekali memang yang diretas oleh hacker. Namun yang jadi spotlight itu biasanya pemerintah. Jadi ketika website pemerintah itu kena hack, akhirnya diberitakan, dan lebih menarik sebenarnya berita mengenai peretasan di website pemerintah itu sendiri. Dan juga yang kedua adalah dari sisi penyerangnya, dari sisi hackernya itu tentunya punya motivasi tersendiri. Dia itu salah satunya adalah ketenaran atau popularitas. Jadi ketika si hacker itu meretas website pemerintah, tentunya dia akan memiliki popularitas yang lebih tinggi daripada dia meretas website milik swasta ataupun website yang tidak lebih tinggi lagi dari ratingnya dari website pemerintah. Mungkin secara umum seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Aziz. Jadi mudah-mudahan sudah terjawab nih pertanyaannya Pak Fahri, bahwa ternyata sebenarnya memang serangan cyber ini terjadi cukup sering, dan bahkan kalau nggak salah saya pernah baca sekitar jutaan ya dalam 1 bulan itu serangan cyber. Tapi karena exposure media mungkin terhadap institusi pemerintah, jika terjadi serangan cyber ini tentunya akan menjadi sangat penting gitu bagi para hacker ini untuk bisa mendapatkan exposure tersebut. Nah, oke, tadi sebelumnya juga saya lihat sudah ada yang menggunakan fitur raise hand, tapi mungkin saya tidak melihat. Boleh menggunakan kembali mungkin. Tadi kayaknya ada 1 pertanyaan lagi, tapi langsung ini. Oke, tes Pak Zaki, mungkin yang raise hand ini ya. Oke, Bapak Kusman juga sudah kembali. Mungkin mau dilanjutkan. Ya, mohon maaf, suara saya hilang-hilangan. Yang raise hand mungkin kepencet nggak sengaja barangkali. Oke, mungkin ya seperti itu. Baik, materi masih tampil ya? Masih Pak, masih. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Prasetyo, nanti kita lanjutkan kembali ya Pak sesi pertanyaannya, tapi kita sudah kumpulkan pertanyaan dari Bapak. Baik, waktu dan tempat dipersilakan kembali kepada Bapak Kusman. Baik, di sisi manusia ini merupakan fondasi, karena kalau kita lihat teknologi sebagus apapun serta manajemen proses, termasuk di dalamnya adalah prosedur, instruksi kerja, dan sebagainya, sebagus apapun membutuhkan orang kompeten di dalam, selain pengembangan, tentu di dalam penerapannya. Jadi keamanan informasi, keamanan siber ini tidak akan bisa sukses kalau manusianya tidak dibikin kompeten. Contohnya, teknologi. Kita punya teknologi super canggih,
katakanlah berbasis cloud seperti Amazon AWS, namun tidak ada orang yang bisa melakukan konfigurasi, tidak disertifikasi keterampilannya, maka konfigurasinya bisa salah dan bisa pula menyebabkan kerentanan. Dan kemana kita harus mencari informasi untuk memberikan kita panduan kalau mau menerapkan keamanan siber? Jawabannya adalah melalui standar atau framework yang sudah dikeluarkan oleh konsensus. Salah satu contohnya adalah yang dikeluarkan oleh NIST di Amerika, ataupun ISO yang merupakan standar internasional, yang contohnya ISO 27001, panduannya disebut 27002. Ini telah mencakupi 3 pilar tersebut. Jadi kalau rekan-rekan melihat presentasi, saya juga pernah upload di YouTube mengenai 27001. Di sana akan sangat clear mengatur secara detail apa-apa yang menjadi kontrol supaya keamanan siber atau keamanan informasi bisa direalisasikan. Baik, di sini adalah daftar dari klausul yang ada di dalam SNI ISO 27001-2013. Kenapa saya sebut SNI tadi enggak? Karena Indonesia merupakan bagian dari anggota ISO yang keterwakilannya diwakili oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, sehingga kita memiliki akses untuk mengadopsi. Kalau di dalam bahasa standar, rekan-rekan saya yakin akan awam. Tapi rekan-rekan yang sudah pernah membaca, bisa cermati kalimat di layar. Rekan-rekan, ini dibuat menggunakan plain English. Orang awam diharapkan bisa memahami versi ini. Konteks, ini ada di klausul 4 yang juga merupakan bagian dari persyaratan. Kita diminta untuk mengidentifikasi apa-apa saja yang menjadi konteks dari organisasi kita, apa yang diminta, siapa-siapa yang pertama, siapa-siapa yang berkaitan sama kita. Ekspektasi mereka apa, kita identifikasi. Lalu secara kepemimpinan, kalau pemimpin tidak, kalau pimpinan tidak berkomitmen, maka permintaan apapun untuk pengembangan SDM atau pengembangan infrastruktur atau kebutuhan untuk mengembangkan dokumentasi tidak bisa terwujud. Karena peningkatan kompetensi membutuhkan budgeting, kemudian peningkatan kompetensi SDM maupun infrastruktur dan supporting, pengembangan dokumentasi, bahkan serta sertifikasi membutuhkan komitmen dari pimpinan. Itulah kenapa pimpinan menjadi hal yang sangat utama untuk bisa merealisasikan keseluruhan dari butir 4 sampai dengan 10. Kalau konteksnya sudah kita identifikasi, pimpinan sudah komitmen, maka kita mulai dengan perencanaan. Kemudian kita menyediakan sumber daya sebagai dukungan kita untuk bisa merealisasikan penerapan 27001, baik sumber daya manusianya, tugas tanggung jawab, dan sebagainya, kontrol komunikasi, serta pengembangan dokumentasinya. Lalu setelah itu sudah dikembangkan, maka kita bisa mengimplementasikan melalui operation.
Jadi kalau kita sudah punya yang pertama niat gitu ya, maka nomor 4 sampai 7 itu diminta untuk dibuat dulu. Lalu setelah dibuat, nomor 8 baru bisa kita lakukan, yaitu mengeksekusi dari pengembangan dokumen yang tadi sudah kita buat. Lalu setelah dieksekusi, kita evaluasi. Penerapan kita sudah betul belum ya? Jangan-jangan masih banyak kelemahan. Nggak apa-apa. Penerapan standar itu ada tingkatnya, tapi tingkat ini tidak dipublikasikan. Itu menjadi kebutuhan organisasi masing-masing. Kalau belum tinggi tingkat maturity-nya, maka dia bisa mencari titik-titik yang bisa diimprove supaya bisa naik level maturity. Kalau belum mau, nggak apa-apa. Yang penting komitmen, konsisten diterapkan. Dari evaluasi ini juga berkesinambungan terhadap improvement atau peningkatan yang hasil evaluasi menjadi catatan, masukan untuk mendesain apa-apa yang dibuat nanti di klausul 4 dan seterusnya. Ini naik lagi menjadi sebuah lingkaran PDCA, Plan Do Check Act. Kalau rekan-rekan lihat di dokumen ISO atau cari di Google, PDCA, Plan Do Check Act, maka itu menjadi siklus ya. Setelah improvement balik lagi ke konteks. Artinya di dalam kita mengevaluasi dan mencari potensi atau peluang untuk peningkatan, maka itu perlu kita tetapkan menjadi sebuah konteks yang baru atau yang termutakhir. Artinya kalau tahun ini saya punya server layanan kepada publik, misalnya e-commerce, ketika downtime server saya seminggunya 5 jam, atau sebulannya 5 jam, atau setahunnya 5 jam, katakanlah ini UKM gitu ya, maka kita di dalam evaluasi, kita identifikasi apa-apa yang menjadi penyebabnya, lalu kita cari apa yang bisa menjadi hal yang untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan itu. Dan ketika kita mempunyai rencana atau target yang lebih baru supaya tahun depan tidak lagi 5 jam per bulan, maka kita tetapkan lagi di dalam dokumen mulai dari konteksnya, perencanaannya, dan dukungannya kita tetapkan kembali. Kata PDCA yang tadi sempat Bapak Ibu dengar, di sana ada plan, ada do, ada check, ada act. Di dalam ISO System Management terutama, ini yang menjadikan perencanaan memang ada beberapa ya, dari mulai penetapan atau identifikasi konteks, kepemimpinan, perencanaan, dan support, ini masuk di dalam cycle yang namanya P atau plan. Lalu operation ini adalah do, lalu performance evaluation ini adalah check, improvement adalah act, yang mana kita kalau dievaluasi ada yang bisa kita improve, maka kita act ya, lakukan, jangan tidak dilakukan, supaya di dalam siklus PDCA apa yang kita deliver, layanan apapun dengan menerapkan sistem manajemen, terutama konteks yang ada di layar kita hari ini adalah sistem manajemen keamanan informasi, ini maturity levelnya, penerapannya lebih baik. Itu yang bisa kita acu ya, rekan-rekan, Bapak Ibu, yang bisa kita acu di dalam menerapkan keamanan siber. Kenapa keamanan siber perlu ada referensi? Karena referensi itu disepakati melalui standar secara konsensus, dibahas oleh banyak negara, ataupun kalau itu standarnya standar private, setidaknya disepakati oleh stakeholder, dan itu bisa disertifikasi, yang artinya bisa
diakui oleh pihak ketiga yang independen. Bapak Ibu kalau disertifikasi bisa pamer ke luar negeri. Sederhananya seperti itu, tapi recognition itu sendiri merupakan bagian dari sistem sertifikasi dan akreditasi yang tidak menjadi concern kita pada siang hari ini. Lalu kalau kita lihat berkunjung ke website BSSN, ini juga hal yang kalau Bapak Ibu memiliki bisnis dari kecil menengah, saya rasa sampai yang besar pun ini relevan. Bapak Ibu kalau punya kafe, pembayarannya barangkali pakai EDC, barangkali pakai POS, mesin pembayaran, dan seterusnya. Apa-apa yang menjadi alat kerja kita yang sekarang serba digital, kalau kita lihat Mbak yang ada di video ini, ada tablet di depannya, kalau kita ambil gitu ya, itu kan banyak informasi yang bisa kita manfaatkan gitu ya untuk kepentingan katakanlah komersil dan sebagainya, kepentingan finansial gitu dan sebagainya. Maka perlu ada langkah-langkah yang oleh BSSN diberikan arahannya, diberikan resumenya, yaitu yang pertama, Bapak Ibu backup. Caranya identifikasi dulu apa-apa yang menjadi data penting untuk kita backup. Di era pandemi, Bapak Ibu mungkin mulai belajar untuk yang pelajar atau bekerja untuk yang pekerja menggunakan platform kolaboratif melalui cloud, melalui Microsoft Teams, melalui Zoom, melalui yang lainnya, dan itu pastikan diidentifikasi apa-apa yang menjadi dokumen penting, lalu mulai untuk melakukan backup. Kalau di ISO 27001, karena dia standar, dia detail, akan minta kita juga melakukan simulasi restore backup ini harus berhasil. Tapi kalau tidak sampai selevel menerapkan standar secara penuh, maka kita bisa menerapkan panduan atau arahan untuk melakukan backup tanpa kita uji dulu apakah kalau di restore berhasil apa enggak. Tapi dengan membackup saja ini udah merupakan hal yang sangat advance. Lalu yang kedua, perangkatnya nih. Maaf, tadi yang backup dulu ya. Backup disarankan di era sekarang cloud ini menjadi opsi yang baik. Yang penting pastikan bahwa akses terhadap cloud tidak disebarluaskan ke pihak yang tidak berwenang. Itu perlu. Jangan sampai udah di cloud tapi username dan password-nya banyak yang tahu gitu. Itu nggak baik. Lalu hard disk eksternal dan flash disk tidak disarankan karena selain mudah rusak juga mudah hilang. Lalu yang dan juga flash disk atau apapun yang berupa stick eksternal, dia mudah untuk juga diserang oleh malware. Kalau cloud, tentu andai kata ini pihak ketiga, rekan-rekan udah familiar dengan penyedia cloud yang besar-besar dan itu cenderung aman. Lalu yang berikutnya, keamanan untuk perangkatnya, baik smartphone maupun tablet, ini harus diamankan. Misalnya screen lock-nya, ini lagi-lagi adalah akses, jangan sampai bisa diakses pihak lain. Wi-Fi-nya, jangan sampai menggunakan akses Wi-Fi yang dipakai untuk publik apabila kita banyak melakukan transaksi-transaksi rahasia, misalnya transaksi keuangan, transaksi login ke suatu sistem dan sebagainya. Sebaiknya menggunakan akses GSM aja. 4G, 5G itu lebih aman ketimbang Wi-Fi yang publik sifatnya. Lalu perlu konfigurasi juga apabila perangkat tersebut hilang,
seperti apa, kan Bapak Ibu yang pakai smartphone ada fiturnya ya, kalau misalnya hilang Find My Phone misalnya, atau erase data dan sebagainya, ini kita atur. Lalu juga spesifikasi perangkatnya, kalau misalnya software contohnya WhatsApp versi 3 tahun yang lalu ternyata bisa dibajak, bisa dihack ya oleh orang. Maka WhatsApp secara berkala menutup dengan patch untuk bisa menutup dari risiko itu, menghilangkan risiko itu, maka kita harus update supaya risiko itu tidak kita alami. Nah, kalau kita perangkatnya obsolete, speknya udah tidak bisa lagi menginstal update yang terbaru, maka itu menjadi risiko juga. Maka diminta untuk perangkat kita bisa mengupdate software secara yang terbaru. Lalu juga diminta untuk cegah dampak infeksi malware, kalau simpelnya menggunakan antivirus yang tidak bajakan, lebih baik free daripada bukan free tapi bajakan ya. Lalu perbanyak awareness, lakukan patching, minimalisir perangkat stick, aktifkan firewall. Lalu juga hindari serangan phishing. Ini kalau misalnya rekan-rekan sering dapat email yang minta kita untuk mereset password karena akun email kita sedang maintenance gitu ya, atau mendapatkan WhatsApp dari barangkali kasir gitu ya, kasir dari suatu minimarket, Kak tolong tadi aku salah kirim, tolong ini ya informasikan ada 3 kode untuk apa gitu kan, macam-macam ya ininya. Dan itu kalau kita kirimkan itu bisa jadi dia sedang mencoba masuk ke dalam akun kita, ada OTP masuk ke kita dan kita kasihkan ke mereka, dan itu tentu secara instan akan langsung bisa diakuisisi ya akun kita. Lalu dia ganti passwordnya, kita sudah susah lagi gitu. Terutama kalau password sudah diganti tapi email belum diganti, kita masih bisa reset password yang linknya akan dikirim ke email kita. Tapi itu tentu sudah diperhitungkan oleh orang yang ingin mengambil alih akun, maka dia bisa langsung selain ganti password juga ganti email untuk verifikasi. Lalu juga kelola password, baiknya menggunakan password manager, kemudian two factor atau multifactor authentication. Lalu juga jangan sampai menggunakan password default. Unik, panjang, sulit ditebak, mudah diingat. Nah, ini tips atau saya sharing dengan asesor dari Jepang pada waktu dia secara ini ya, secara berkala melakukan pengawasan kepada badan akreditasi di Indonesia. Saya waktu itu ditugaskan oleh KAN sebagai lead auditor untuk asesmen SMKI, Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Dia tanya, di Indonesia itu secara umum penerapan kebijakan password itu seperti apa? Nah, secara umum saya cerita, menggunakan kombinasi huruf kapital, huruf lowercase, lalu angka dan karakter unik dengan panjang karakter totalnya di atas 8. Oh oke. Itu beda loh sama Jepang gitu. Dia aware bahwa Indonesia ini tentu akan mengadopsi sistem yang paling populer di dunia, yaitu menggunakan kombinasi 4 faktor itu. Nah, 4 hal tersebut. Nah, di Jepang ternyata beda. Mereka lebih prefer menggunakan password yang panjang. Lalu selain panjang, bedanya lagi dengan kita diminta untuk 3 bulanan ganti password. Kalau di sana tidak 3 bulanan, bisa lebih, bisa minimal 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Yang penting karakternya dibuat panjang. Nah, itu yang menjadi kebijakan di sana.
Oke, di dalam saya menghubungkan cyber ini dengan IoT yang menjadi topik kita. Maka saya ingin, kalau rekan-rekan ada yang kemarin bergabung dengan webinar dari Mapset juga yang terkait dengan carbon footprint, memang temanya berbeda, bukan IT. Nah, ada kemarin salah satu pembicaranya adalah Ricky Elson. Rekan-rekan tahu ya, beliau aktivis di dunia sumber daya listrik, termasuk terutama bahan bakar ya, misalnya mobil listrik, kemudian kincir angin untuk energi terbarukan dan sebagainya. Yang beliau membahas salah satunya adalah Society 5.0. Kalau kita lihat evolusi dari human society ini, yang pertama ternyata adalah hunting society. Itu awal-awal manusia turun ke bumi katanya. Lalu 13.000 sebelum sebelum Masehi. Setelah hunting ada juga bercocok tanam. Lalu kita naik kelas sangat masif, signifikan menjadi industrial society, mungkin istilahnya ada revolusi industri dan sebagainya yang cukup besar di Eropa. Lalu juga kesini ada penemuan komputer yang menjadi era information society. Kalau rekan-rekan yang generasi Y pada saat kuliah pasti sering didoktrin oleh dosennya bahwa ke depan adalah era informasi. Mencari pekerjaan di bidang teknologi informasi itu sangat banyak, atau ke depannya nanti akan bermunculan teknologi informasi yang itu akan merubah kehidupan kita. Ternyata betul, namun ini bukan akhir, karena ke depan mulai saat ini yaitu abad 21 ya. Ke depan ini adalah society 5.0 yang ini adalah super smart society. Yang dibuletin di sini adalah economic and social innovation by deepening society 5.0 yang kalau kita bandingkan dengan yang saat ini kita sedang alami, bedanya adalah adanya problem solving dan value creation. Ini dari mana problem solving? Ini dari, kalau kita lihat contoh-contohnya adalah something yang berhubungan dengan machine learning, atau hal-hal yang berhubungan dengan artificial intelligence yang bisa membantu manusia dan industri di dalam memecahkan permasalahan, lalu juga adanya value. Kemarin juga dipaparkan oleh Ricky Elson bahwa dia kepengen mengajak masyarakat muda di Indonesia itu untuk responsibel. Responsibel tidak diartikan hanya saja sebagai tanggung jawab ya, kalau ditranslate menggunakan translator kan tanggung jawab, tapi lebih kepada filosofinya adalah responsible, artinya kita mampu untuk merespons perubahan atau merespons apapun, termasuk isu lingkungan, termasuk adalah teknologi. Ini menjadi hal yang digarisbawahi dari Society 5.0. Lalu adanya diversity, yang sekarang kita menjadi banyak sekali influencer yang mengedepankan diversity ya, non-diskriminasi dan sebagainya. Lalu ada desentralisasi, ini ternyata kalau rekan-rekan lihat di era blockchain, era yang paling populer adalah banyaknya bermunculan cryptocurrency, itu adalah part of blockchain, yang itu adalah berasal dari teknologi desentralisasi, yang ini begitu masif, sama dengan tahun katakanlah 2019 sampai 2021,
bermunculan fintech baru. Itu masif, lalu setelah fintech ternyata nggak lama bermunculan aset kripto. Nah, itu menjadi tren yang sangat menarik. Banyak sekali influencer bermunculan di Indonesia yang tidak hanya mereka bermain saham, tapi membahas itu. Dan karena kita di Indonesia banyak orang muda yang penasaran, maka kalau rekan-rekan menjadi konten kreator di bidang seperti itu, ternyata banyak penontonnya gitu ya. Padahal nonton aja gitu. Tapi udah senang gitu kan rasanya kita. Nah, kita kalau bisa rekan-rekan yang mahasiswa belajar untuk membuat cryptocurrency-nya sendiri, uang kriptonya sendiri. Masa cuman Anang aja gitu ya, atau siapa putrinya Ustadz Yusuf Mansur gitu. Semua bisa buat. Silakan cek di YouTube, dicek di Google bagaimana membuat cryptocurrency Anda sendiri hanya untuk senang-senang aja ya. Jangan untuk melakukan kejahatan, bukan pula untuk hal yang lebih berat dari itu, tapi ini adalah part of learning purposes. Jadi teman-teman yang suka nonton diharapkan juga untuk suka riset gitu, untuk mencoba sendiri supaya seru juga gitu. Baik, mohon maaf. Pemanfaatan ya. Mungkin kita tersisa waktu 5 menit untuk Bapak nih, jadi Ya. Boleh dilanjutkan kembali mungkin Pak. Terima kasih Pak Zaki. Lalu IoT sendiri, ini yang tadi hubungannya dengan pengantar, kita tidak bisa lepas dari keamanan siber ya. IoT ini kalau kita lihat peruntukannya, ada yang di rumah, ada yang di jalanan, ada yang di perkantoran, kafe dan pusat-pusat hiburan, serta di sektor transportasi. Semuanya terhubung ke internet. Kalau paling sederhananya adalah rekan-rekan pasti di peserta ini banyak sekali yang punya smart lamp di rumah, smart lighting yang itu terhubung ke handphone. Ada yang menggunakan aksesnya cukup menggunakan WiFi rumah, atau bahkan ada perangkat yang bisa dipasangi IP public ataupun GSM sehingga bisa diakses secara di luar rumah ya, misalnya CCTV dan sebagainya. Itu adalah cikal bakal, tapi ada banyak sekali yang rekan-rekan perlu aware bahwa kalau kita bisa mengakses, jangan-jangan orang lain juga bisa mengakses gitu ya. Ini perlu menjadi awareness, karena kita bisa juga Google mencari CCTV di Eropa misalnya. Ada, coba aja dicari di Google ya, saya lupa keywordnya apa. Cari aja live CCTV yang di sana, ternyata kita bisa lihat secara live streaming CCTV yang dipasang, kita lihat aktivitas lalu lalang dan sebagainya. Ini bukan untuk berlama-lama karena bosen juga pastinya, boring juga karena CCTV diam aja gitu, cuma ngeliatin orang lewat. Tapi itu suatu kelemahan yang kita harus sama-sama aware gitu ya. Sepertinya kalau lihat dari slide-nya ini saya udah selesai. Ada tugas buat rekan-rekan, mungkin banyak yang sudah mendengar atau mahasiswa di zaman sekarang tentu beda dengan zaman-zaman sebelumnya. Mungkin sudah pada dapat tugas ya menggunakan Raspberry Pi. Ini perangkat yang sangat sering dipakai untuk orang membuat alat yang menggunakan sensor yang bisa di-custom. Ini apa yang bisa kita buat? Barangkali Anda ingin membuat IoT dengan mesin. Ini komputer ini. Komputer, ada USB portnya, ada prosesornya, ada RAM-nya, kemudian port-port yang lainnya semuanya lengkap. Kalau rekan-rekan colok ke listrik, lalu USB-nya dikasih mouse dan keyboard, lalu port itu ada port HDMI kan ya, itu dicolok ke layar, sudah itu jadi komputer. Yang ini juga ada teman saya dari Indonesia waktu di Edinburgh, dia salah satu
penelitiannya juga soal ini untuk membuat intrusion detection system. Apakah mumpuni atau tidak gitu. Nah, ini rekan-rekan bisa memanfaatkan ini sebagai alat atau alat utama ya, mainboard di dalam mengembangkan IoT rekan-rekan semua. Demikian dari kami, siap untuk nanti tanya jawab pada sesinya ya. Waktu dan tempat kami kembalikan Pak Zaki. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Kusman atas paparannya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran terkait perkembangan cybersecurity, lalu juga betapa pentingnya ini terkait cybersecurity dalam kehidupan kita, serta juga mungkin ke depannya dalam arah IoT. Nah, sebelumnya mungkin sebelum memasuki paparan kedua, mungkin saya membantu mengingatkan juga, jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan boleh disimpan dahulu, bisa di kolom chat atau apa, atau mungkin disimpan, karena nanti setelah sesi break mungkin kita akan mengadakan sesi diskusi di mana para peserta boleh menyampaikan pertanyaan langsung kepada para narasumber kita hari ini. Gitu. Oke, baik. Sebelumnya kita akan masuki paparan kedua, itu yang akan diisi oleh Bapak Aziz. Nah, memasuki siang ini, sebelumnya saya perkenalkan mungkin secara sekilas. Selamat siang, Bapak Aziz. Selamat siang, Mas Oke, Zaki. baik. Terima kasih banyak. Mohon izin saya untuk menyampaikan sekilas profil Bapak kepada para peserta. Jadi Bapak Aziz Kurniawan merupakan Application and Network Security Specialist dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Beliau berpengalaman dalam sistem manajemen keamanan informasi sebagai lead auditor ISO 27001, serta beliau juga berpengalaman dalam bidang kriptografi, data communications network, dan juga risk management selama lebih dari 10 tahun. Ini kepada Bapak Aziz, waktu dan tempat kami persilahkan untuk mengisi hingga pukul 15.30 terlebih dahulu. Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Zaki. Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Sebagian besar di sini adik-adik mahasiswa ya. Ternyata 60% sekitar mahasiswa. Ya, mohon izin untuk share screen. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas, Pak? Ya, mungkin judulnya dulu ya. Mohon maaf, saya lupa. Di sini ada judulnya. Presentasinya yang akan saya bawakan hari ini adalah Internet of Things atau IoT Security. Jadi kita sedikit membahas, kalau tadi dari Pak Kusman lebih banyak membahas mengenai policy, saya di sini mungkin lebih ke arah teknisnya dari IoT sendiri. Bicara sedikit tentang ini portofolio saya. Tadi sudah disebutkan beberapa sertifikasi yang saya pernah dapatkan, diantaranya CEH, ISO 27001 Lead Auditor, dan lain sebagainya. Kemudian saya di Badan Siber dan Sandi Negara itu, sebelum yang sekarang ya, jabatan saya adalah penilai kerentanan, penilai risiko dan kerentanan atau analis di BSSN. Kemudian saya bisa dihubungi di email, nanti di akhir juga ada. Oh iya, satu lagi saya juga sempat membuat sebuah buku yaitu judulnya Ethical Hacker Menjadi Peretas yang Beretika. Di sini juga banyak dibicarakan mengenai bagaimana menjadi seorang peretas yang istilahnya white hacking ya. Bukan, tapi di situ jangan mencari referensi untuk bagaimana menghack suatu sistem. Di sana hanya kita berbicara bagaimana etika-etika seorang hacker itu sendiri. Kemudian melanjutkan presentasi saya, di sini ada overview-nya, mulai dari definisi IoT, bagaimana IoT itu bekerja, nanti ada beberapa contoh perangkat dari IoT, manfaatnya, dan kenapa begitu penting, aplikasinya apa saja, tantangan dari IoT sendiri, kelebihan kekurangan, dan terakhir yang
mungkin jadi fokus bahasan saya adalah keamanan dari IoT itu sendiri. Pak Zaki, di sini saya punya berapa menit? Untuk ini kita bisa sampai 20 menit, nanti mungkin bisa dilanjutkan setelah 15.45 mungkin, Pak. Gitu. Oh iya, oke, baik. Saya lanjutkan kembali. Di IoT ini adalah suatu sistem komputasi yang saling terkait. Jadi kuncinya di sini adalah saling terkait, saling keterhubungan, yaitu bisa mesin mekanis atau digital, bisa suatu objek, bisa juga hewan, manusia, dan lain sebagainya. Itu dilengkapi dengan pengidentifikasi yang unik atau biasa kita sebut dengan sebagai sensor, dan juga kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa membutuhkan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Jadi IoT sendiri itu sebenarnya sesuatu yang bisa terhubung dan mereka itu bisa berinteraksi secara otomatis tanpa adanya campur tangan manusia. Kurang lebih seperti itu kalau dari definisinya. Nah, di sini saya coba ada suatu sedikit video. Ini Amazon Go. Ada yang pernah dengar? Suaranya terdengar ya? 4 years ago, we started to wonder, Jelas, Pak. what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? Jadi di sini dia What bukan if we nyolong could ya. weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tadi suatu bentuk dari aplikasi IoT yang diintegrasikan dengan artificial intelligence, kemudian juga dia punya big data dan lain sebagainya. Jadi saling keterkaitan semuanya. Kemudian gimana sih sebenarnya IoT itu bekerja? Nah, di sini secara umum IoT itu mempunyai yang namanya sensor yang digunakan untuk mengambil data. Kalau tadi di Amazon Go itu dia sensornya bisa kamera ataupun semacam sensor yang ditempatkan pada rak-rak dari barang-barang belanjaan tadi ya. Kemudian sensor ini untuk khusus di model-model store yang memiliki artificial intelligence seperti Amazon Go itu dia menggunakan sensor kamera. Jadi dia mengidentifikasi ketika ada orang masuk, membuka aplikasinya dan nge-tap sensornya itu di pintunya, kemudian dia menandai bahwa orang tersebut adalah customer pertama misalnya. Kemudian nanti ketika dia berjalan dan akhirnya mengambil barang-barang itu pun dipasangi sensor juga di masing-masing barang-barang yang dijual di sana. Kemudian yang kedua adalah konektivitas, yaitu bagaimana dari sensor-sensor tersebut bagaimana terhubung kepada suatu sistem atau data di database servernya. Dan setiap sensor ini akan mengirimkan data ke cloud secara terus-menerus. Jadi nanti akan diproses. Nah, ini adalah pemrosesan data di setelahnya. Data yang dikumpulkan dari sensor-sensor itu akan diproses menjadi informasi yang bisa berguna. Dan akhirnya akan diberikan kepada
pengguna, yaitu dalam bentuk antarmuka yang bisa lebih mudah untuk diterima oleh manusia untuk bentuk interaksinya kepada sistem tersebut. Kemudian saya next, bagaimana IoT bekerja ini tadi gambarannya secara diagram ketika manusia terhubung dengan cloud melalui suatu perangkat, dan sensor ini bisa ditempatkan di mana aja, bahkan di mesin cuci ataupun kulkas, bisa berupa termometer, bisa berupa sensor kecepatan, sensor lokasi, dan lain sebagainya. Bisa juga di hewan, bahkan sudah banyak juga yang menggunakan sensor-sensor yang ditanamkan di hewan. Dan bahkan sebetulnya saya mendengar belum lama ini Elon Musk tuh mau mengeluarkan suatu produk, yaitu handphone, berupa handphone yang dia bisa terintegrasi dengan sensor yang bisa ditanam di tubuh manusia. Jadi bisa melihat apakah tekanan darahnya baik dan lain sebagainya. Kemudian terhubung dengan database juga, dan ada suatu sistem yang menganalisis. Di sini ada sistem analitik untuk mengolah data dari database tersebut yang dikumpulkan datanya dari sensor. Kemudian kalau kita contohkan beberapa contoh dari perangkat IoT, nah di sini yang ada di sini pasti pernah pakai perangkat-perangkat tersebut. Di antaranya ya ini dari e-meeting seperti ini, itu juga merupakan perangkat IoT di mana kita kalau bertemu, melakukan pertemuan, rapat, seminar, dan lain sebagainya itu tidak perlu datang ke suatu tempat, hanya bertemu secara virtual secara data saja di mungkin sebuah data center, dan ternyata semuanya ini bisa saling terhubung, mulai dari belanja, bermain game, makan, minum, dan lain sebagainya itu terhubung, sampai mendengarkan musik. Ya, ketika kita tahu ada seperti kalau di Apple itu ada iCloud, ataupun Google tuh punya YouTube, nonton film dan lain sebagainya, itu juga sudah mulai berkembang dan sekarang sudah sangat berkembang bahkan. Dan kalau kita cari IoT itu di e-commerce itu banyak sekali. Tadi seperti yang yang dari Pak Kusman tadi ada suatu perangkat, itu juga merupakan salah satu perangkat IoT yang bisa kita pergunakan, dan itu dijual bebas juga di e-commerce. Ada lampu, ada colokan listrik, dan lain sebagainya. Ini juga merupakan perangkat-perangkat IoT yang dijual bebas saat ini. Dan kalau kita lihat di sini sudah dijual ribuan ya, sudah terjual ribuan, dan kita bisa bayangkan berapa banyak manusia di Indonesia yang memiliki perangkat IoT di rumahnya ataupun di kantornya dan lain sebagainya. Kemudian kita beranjak ke manfaat dari IoT itu sendiri, yaitu diantaranya adalah monitoring. Jadi kita bisa memonitor apa yang perlu kita ketahui. Misalkan ketika kita pasang suatu sensor itu di mobil ataupun di motor, kita bisa mengecek lokasi dari motor dan mobil tersebut, maka kita bisa tahu ketika mobil tersebut dibawa oleh orang lain dan lokasinya ada di mana, bisa kita tracking. Bahkan saya pernah coba itu aplikasi dan perangkat yang ditanamkan di mobil itu dan motor itu bahkan bisa melihat seberapa banyak konsumsi bensinnya, lampunya nyala atau enggak, dan lain sebagainya. Itu bisa sampai sejauh itu. Dan dimonitor dalam suatu aplikasi atau di satu server tertentu yang bisa kita kelola sendiri. Kemudian juga selanjutnya manfaatnya antara lain adalah efisiensi, yaitu kita bisa tingkatkan produktivitas, kemudian juga ada penghematan, baik dari sisi biaya maupun energi dan lain sebagainya. Dan yang pasti IoT ini adalah bentuk dari integrasi
antara satu perangkat dengan perangkat lainnya ataupun satu sistem ke sistem lainnya. Jadi intinya di IoT ini semua sistem saling ketergantungan yang tidak bisa terlepas satu sama lain. Dan satu hal yang didapatkan dari IoT itu adalah menyenangkan. Kita di sini bisa memiliki suatu pengalaman baru yang mungkin lebih seru. Seperti tadi di Amazon Go, di mana kita belanja tidak perlu lagi membayar maupun kita tidak perlu lagi antri di kasir, hanya tinggal masuk dan ambil barang yang kita inginkan, kemudian keluar lagi gitu. Kalau kita bisa lakukan seperti itu di Indonesia atau di minimarket yang ada di negara kita, itu mungkin lebih menyenangkan lagi gitu. Kemudian saya lanjutkan, kenapa sih IoT itu begitu penting? Bahkan IoT ini adalah salah satu yang teknologi yang terpenting di abad ini. Kenapa? Karena pada dasarnya IoT ini adalah menghubungkan benda yang sehari-hari kita gunakan. Bisa peralatan dapur, ada mobil, ada sensor suhu, bisa monitoring bayi, dan lain sebagainya. Juga IoT ini adalah suatu proses komunikasi yang tanpa batas yang dapat dilakukan setiap orang, ataupun komunikasi antar proses maupun antar benda gitu. Dan yang selanjutnya adalah perangkat-perangkat IoT ini akan mengumpulkan data dengan intervensi atau campur tangan manusia yang sedemikian minimal. Jadi kita tidak perlu melakukan input data lagi ke suatu sistem, tapi perangkat-perangkat tersebut bisa mengumpulkan datanya sendiri-sendiri. Bahkan dari hewan pun bisa dikumpulkan datanya atau berapa populasinya, sampai kemana dia lokasinya, itu bisa dilakukan tanpa campur tangan manusia. Jadi manusia minimal untuk interaksi ke sistem tersebut. Nah, ini untuk aplikasi dari IoT-nya sendiri, itu contohnya adalah termostat. Jadi ketika ada sensor suhu yang di mana dia dikatakan smart kalau misalnya ada batas bawah maupun batas atas dari suhu yang diinginkan, dan ketika suhu itu kurang dari batas bawah maupun lebih dari batas atasnya, maka akan melakukan trigger suatu alarm atau bahkan men-trigger sistem lain untuk bisa melakukan suatu aksi tertentu. Misalnya kalau di kita tuh yang paling banyak digunakan di termostat itu misalnya mesin tetas telur. Itu ketika batas suhu bawah ataupun lebih dari suhu atasnya dari mesin tetas telur itu, maka misalnya kipasnya nyala dan lain sebagainya supaya menjaga kondisi suhu di dalam mesin tetas telurnya terjaga dan telurnya bisa menetas dengan baik. Kemudian juga adanya connected car misalnya. Jadi yang sekarang berkembang justru mobil-mobil itu bisa saling ngobrol. Jadi kalau misalnya kita selain mobil juga motor juga ada. Jadi ketika ada mobil dan motor itu yang mereknya sama, misalnya bertemu, mereka bisa saling ngobrol sebenarnya. Mungkin ada beberapa iklannya bisa dilihat sendiri di YouTube dan lain sebagainya. Kemudian juga adanya activity tracker ketika kita bisa melacak suatu aktivitas tertentu dari misalnya hewan peliharaan. Ketika mohon maaf mungkin seekor kucing kita pasangkan kalung yang dia bisa nge-track lokasi maupun bisa ngambil video atau foto. Itu juga alat-alatnya yang seperti itu banyak dijual juga di e-commerce. Jadi ketika kucingnya hilang kemana, oh ternyata ada di tetangga si A, si B gitu. Jadi kita bisa tahu lokasi si kucing itu berada. Dan bahkan ketika kita pasangi kamera di kucing itu, dia bisa mengintip aktivitas-aktivitas yang terjadi di sekitar hewan tersebut. Bisa juga di parking sensor, kemudian connected health, atau di ketika contoh di sini yang paling sering digunakan yaitu di aplikasi Peduli Lindungi, misalnya ketika seseorang dia dideteksi terkena
atau terpapar COVID-19, maka ketika dia masuk ke dalam suatu lingkungan tertentu akan menjadi trigger alarm untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Juga nanti lebih besarnya nanti ke smart city dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini ada satu contoh aplikasi dari, ini saya ambil di dribble.com, ini sebenarnya user interface saja, tapi di sini menggambarkan bahwa aplikasi dari smart home ini dia bisa mengontrol dan kita bisa melakukan monitoring dari efisiensi yang diterima dari suatu perangkat. Misalnya di sini adalah penggunaan energi di sini hari ini adalah 28,6 kWh. Bulan ini 325,37 kWh. Jadi dia bisa memonitor penggunaan energi lampu di rumahnya dan bisa akhirnya bisa menentukan lampu mana nih yang paling banyak memakan energi listrik dan bisa dihemat seberapa jauh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu keuntungan dari penggunaan IoT itu sendiri. Kemudian di IoT sendiri itu memang pasti adanya sensor. Dan di sensor ini sangat banyak sekali sensor yang bisa digunakan. Ada sensor cahaya, sensor suara, sensor jarak, dan lain sebagainya. Bahkan dari satu tubuh manusia itu bisa dipasang atau bisa digantikan dengan berbagai macam sensor yang ada di pasaran saat ini. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, Pak Aziz, Ya. mungkin tersisa waktu 5 menit lagi, saya membantu mengingatkan juga. Mohon iya. dilanjutkan kembali. Ya, baik Pak Zaki. Di tantangan IoT ini sendiri, yaitu adanya pengujian maupun update, terus adanya juga kekhawatiran tentang keamanan data, kompleksitas dari software yang digunakan, jumlah dan interpretasi data, integrasi dengan artificial intelligence maupun otomatisasi yang lainnya, serta dia butuh energi yang konstan dan ini tidak bisa diberikan oleh baterai dalam jangka yang panjang. Juga terakhir adalah interaksi dengan komunikasi dalam waktu tertentu dan jarak yang relatif pendek. Kemudian saya next, di sini ada kelebihan IoT itu sendiri, kita bisa mengakses di mana saja dan kapan saja, juga adanya keterhubungan dan efisiensi, serta adanya otomatisasi. Di kekurangannya, yaitu di keamanan datanya yang dikelola, kemudian juga pengelolaan antar perangkat ini jauh lebih sulit, serta yang paling penting adalah belum ada standar baku dalam keterhubungan atau protokol komunikasi dari perangkat-perangkat IoT itu sendiri, karena memang standar kompatibilitas internasionalnya itu sendiri belum ditetapkan sampai saat ini. Kemudian di keamanannya itu sendiri, apakah IoT itu aman? Nah, di sini saya ngambil dari Thales Group, itu mengkaitkan IoT karakteristik itu terhadap 6 area, di mana itu adalah web dan atau mobile application, atau kita anggap sebagai antarmuka pengguna, kemudian adanya cloud, di sisi komunikasi, di gateway atau di node-node yang terhubung dengan pengguna, di sensornya maupun di tipe datanya. Di sini ada beberapa potensial dari celah kelemahan di setiap node itu sendiri, mulai dari di sini adalah code-nya atau source code-nya, juga dia sulit untuk di pentest, kemudian juga penggunanya sendiri yang kurang aware dan lain sebagainya. Kemudian di sisi cloud-nya sendiri, itu dari sisi source code-nya dan policy-nya yang weak. Di sisi komunikasinya itu ketidakamanan komunikasi, dan biasanya di perangkat IoT ini belum dilakukan enkripsi, serta di gateway-nya sendiri banyak sekali potensi kerentanan yang terjadi seperti di manajemen policy, DOS, kemudian adanya update yang belum aman, dan
hardware desain yang masih lemah dan lain sebagainya. Kemudian di sensornya juga adanya kesalahan desain, kemudian adanya upgrade firmware yang belum baik, dan lain sebagainya juga. Dan di tipe datanya sendiri juga dari sisi penggunanya, di manajemen, di policy manajemennya belum ada, data storage dan lain sebagainya. Dan di sini yang terakhir mungkin bagaimana caranya? Di sini ada IoT Analysis mengatakan ada 6 prinsip dari IoT Cybersecurity di setiap stack-nya, yaitu di sisi user, device, gateway, connection, cloud, dan aplikasinya. Itu adanya yang pertama di sisi hardware-nya, perangkat ini harus pintar, artinya dia bisa mengenali dari bentuk interaksi yang standar dengan non-standar. Kemudian di node-nya juga harus pemrosesan datanya juga harus diperhatikan. Dan selanjutnya yang ketiga adanya inisiasi dari setiap perangkat itu sendiri dalam berkomunikasi harus terkontrol dengan baik. Dan oleh karenanya yang keempat adanya messaging control-nya itu sendiri, yaitu pada saat terkoneksi maka ada kontrol-kontrol tertentu yang diterapkan dalam menginisiasi koneksi supaya lebih aman. Kemudian di sisi cloud-nya itu adanya secure cloud, di mana harus ada identifikasi, autentikasi, dan enkripsi di sisi cloud serta di aplikasinya itu sendiri. Dan yang terakhir yang paling penting adalah di secure lifecycle management, di mana semua unit ataupun perangkat maupun pengguna sebetulnya itu harus memiliki aware dan mereka harus selalu update dari sisi keamanannya. Dan kalau bisa kita katakan di sini bahwa perangkat IoT ini sendiri memang mengasihkan atau mudah atau memudahkan kita, tapi justru di sisi lain kita privasi kita juga sangat rentan sekali. Bahkan dengan adanya IoT ini sebenarnya justru kehidupan kita di dunia maya itu menjadi lebih rawan daripada kita tidak menggunakan hal-hal seperti ini. Masih ada waktu, Pak? Waktunya dipersilakan saja, Pak. Jadi tadi pertimbangannya karena supaya kita bisa langsung interaktif juga, jadi Bapak boleh lanjut, nanti mungkin 15.45 kita bisa langsung sesi diskusi kali ya, Pak. Oke, Pak. Mungkin saya cukupkan, Pak, kalau untuk dari presentasi saya, mungkin lebih banyak nanti kita diskusi saja, Pak. Oke, boleh, baik. Baik, terima kasih terima banyak. kasih. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak atas paparannya Pak Aziz. Nah, jadi tadi sudah sangat menarik ini dari paparan beliau bahwa terkait pengembangan IoT sendiri ini juga semakin penting. Tentunya juga kita juga perlu memperhatikan aspek terkait keamanan IoT. Nah, baik. Mungkin karena kita sudah mendengarkan langsung dua paparan dari narasumber kita. Nah, sekarang kita akan mencoba memasuki sesi diskusi. Jadi tadi sepertinya sudah ada pertanyaan nih tadi dari teman-teman, tapi sebelumnya sesuai dengan urutan, tadi juga kami sudah mengcompile pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, tapi mungkin tadi kayaknya ada pertanyaan langsung kayaknya dari Bapak Prasetyo mungkin mau bertanya langsung, mungkin walaupun sudah kami terima pertanyaannya melalui kolom chat. Jadi kalau misalkan Bapak mau menyampaikan langsung, dapat memperkenalkan terlebih dahulu nama dan juga asal organisasi. Baik, Bapak Prasetyo, kami persilakan. Langsung aja, Osman, tentang cyber nih, security cyber. Ya, kalau diperhatikan, ya sampai sekarang pun, sampai detik ini saya memantau tuh, banyak sekali serangan-serangan. Tetap aja cyber lagi. Nah, tadi saya langsung aja dari pertanyaan saya itu, sejauh mana kan kita di kepolisian itu udah ada, di pemerintahan juga, di Kominfo juga sudah ada namanya undang-undang cyber ya. Nah, sejauh mana undang-undang itu bisa diterapkan ke kalangan yang paling bawah sampai ke kalangan yang paling atas. Karena apa?
Karena kan kalau saya lihat di sini kebanyakan itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, Pak. Seperti itu, satu. Terus yang kedua masalah phishing. Kalau phishing ini luar biasa sekali, Pak ya. Tapi bagaimana tuh Pak kalau phishing itu dengan pendekatannya kita melakukan pertahanan terhadap phishing, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, nah bagaimana cyber security bisa membantu dalam pertumbuhan bisnis, Pak? Karena sekarang zaman lagi pandemi ya, Pak ya. Yang sekarang luar biasa perekonomian kita itu turunnya drastis. Nah, bagaimana nih pertumbuhan bisnis ini bisa mendukung cyber security, Pak? Cyber security bisa mendukung pertumbuhan atau membantu terhadap pertumbuhannya bisnis, terutama di bidang ekonomi. Ya contohnya kayak bisnis online ya Pak ya. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Pak Pras. Baik, Pak Zaki, boleh saya duluan ya? Baik, boleh langsung dijawab Ya. langsung. Nanti Pak Aziz, tolong bantu saya juga ya Pak Aziz ya. Karena dari BSSN ada regulasi juga Pak Pras. Baik, yang pertama, bagaimana mengenai undang-undang ataupun bahkan regulasi yang berkaitan dengan keamanan siber ini. Yang kita ikuti salah satunya di dalam pengembangan dunia cyber ini, terutama regulasi, memang ada cukup banyak instansi-instansi teknis yang membuat atau merilis undang-undang maupun regulasi yang namanya bisa peraturan menteri, ada juga peraturan kepala badan, dan sebagainya. Ini contohnya adalah Kementerian Kominfo. Mereka membuat cukup banyak aturan berdasarkan peraturan menteri terkait dengan salah satunya keamanan informasi, lalu dicabut karena kewenangan keamanan informasi berpindah kepada Badan Siber dan Sandi Negara, dibuatlah regulasi, kalau nggak salah peraturan BSSN nomor 8 atau something tahun 2020 atau 20 mungkin. Itu mengelola terkait dengan keamanan informasi yang platform yang direkomendasikan adalah SNI ISO 27001. Tapi ada juga yang lain, Pak. Contohnya kalau kita melihat dunia fintech di Indonesia, itu sekaligus membantu Bapak di ini juga ya, di pertanyaan ketiga, pertumbuhan bisnis. Pertumbuhan bisnis ini tentu sangat terbantu oleh adanya fintech. Fintech ini baik yang dia sifatnya lending ataupun cara pembayaran itu wallet dan sebagainya, itu sangat mempermudah para pelaku bisnis, terutama yang jual belinya langsung kepada konsumen, untuk bisa secara real time melakukan transaksi. Misalnya menggunakan wallet ataupun menggunakan QR code punya Indonesia Kris gitu ya, dan sebagainya. Lalu juga tadi belum saya sebutkan bahwa fintech itu dipayungi oleh OJK ya, sebagai otoritas jasa keuangan. Artinya fintech-fintech yang ada di Indonesia itu berkewajiban untuk mendaftar kepada OJK dan diakui oleh OJK. Kalau misalnya kita lihat di OJK mereka tidak terdaftar, maka fintech tersebut tidak resmi. Lalu ada juga Bapepti ya, Bapepti mereka juga mengawasi mengenai aset-aset apa saja yang boleh diperdagangkan di cryptocurrency, yang juga penyedianya, tidak hanya asetnya, tapi penyedianya, platform yang digunakan untuk melakukan jual beli, itu juga menjadi kewenangan Bapepti untuk memberikan pengakuan. Sebagai contoh, zaman dulu mungkin kita kalau mau beli Bitcoin ya, sebagai mata uang kripto yang
cukup tua dan populer dibanding yang lain, kita menggunakan platform dari luar negeri. Atau karena saya waktu itu kebetulan berangkatnya dari semasa di luar, saya bawa ke Indonesia, sudah ada satu platform yang itu sudah resmi diakui Bapepti dan kesini semakin banyak. Alhamdulillah itu juga tentu dipayungi oleh undang-undang yang saya rasa masing-masing pihak memiliki ininya sendiri, memiliki perannya sendiri. Salah satunya lagi adalah Kementerian Kominfo, mereka sedang mendesain undang-undang yang tujuannya adalah untuk perlindungan personal data. Ini mirip sekali dengan GDPR ya, General Data Protection Regulation, yang sudah sejak 2000 berapa itu 2018 kalau nggak salah. Sudah diterapkan di Amerika, Inggris, Eropa. Mereka sudah punya regulasi terkait dengan proteksi data pribadi yang di sana mereka ketika menyimpan data nasabah atau pemilik akun ini harus mereka menjaga atau melindungi data tersebut. Terus pelanggan yang datanya disimpan juga punya hak untuk minta dihapus. Misalnya data saya tersimpan di e-commerce toko warna apa ya? Kalau warna orange ketahuan, hijau ketahuan, biru ketahuan. Toko katakanlah warna coklat gitu ya, kalau nggak tahu ada apa enggak. E-commerce warna coklat. Kemudian saya sudah cukupkan, nggak pengen pakai lagi, saya hapus akun. Di saya mungkin akunnya terhapus Pak, nggak bisa login, tapi data saya mungkin masih tersimpan di sana. Nah kalau GDPR yang ada di internasional, yang Indonesia juga sedang ngembangin melalui Kominfo, itu kita bisa mengajukan ke sana untuk data kita dihapus. Itu salah satunya aja ya, contohnya seperti itu. Tapi ada lainnya. Ya, lalu yang phishing. Yang phishing sendiri adalah tadi korelasinya gimana ya yang phishing ini, Pak Zaki? Bagaimana ininya ya, mencegahnya ya, bukan ke penindakannya ya, mungkin ya. Lebih kepada bagaimana mencegahnya. Kalau mencegahnya, saya rasa pendekatan yang paling populer tentu awareness. Awareness ini sebetulnya, ayo kita buat influencer barangkali ya. Ayo kita buat influencer. Karena itu akan sangat efektif ketika user itu aware. Lalu memang ada pihak-pihak penegak hukum yang saya rasa terus-terusan ya melakukan listing terhadap sumber-sumber yang melakukan phishing. Misalnya katakanlah nomor handphone yang diindikasi atau dilaporkan oleh publik melakukan phishing, itu di list, kalau nggak salah di BSSN juga ya, ada ya, atau di Kominfo saya lupa. Terus nomor rekening bank yang sering digunakan apabila itu tujuannya adalah untuk lainnya ya, mungkin bukan phishing tapi ya part of ya, tapi bukan dia mau nyuri data tapi lebih kepada melakukan penipuan gitu. Kurang lebih seperti itu, Pak Aziz. Mungkin ada tambahan, silakan Pak. Mungkin sedikit aja Pak, saya tambahkan yang tadi betul Pak, di peraturan Badan Siber dan Sandi Negara itu nomor 8 tahun 2020 tentang sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Mungkin sebentar lagi juga akan ada update-nya, kita tunggu aja. Kemudian kalau bicara dari undang-undangnya sendiri, kalau nggak salah yang sedang digawangi itu adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjutnya mengenai UU Perlindungan Data Pribadi tersebut. Bicara mengenai untuk cyber, tadi sempat saya baca di chatnya, di kepolisian, sebetulnya di kepolisian itu lebih ke arah cybercrime. Jadi ketika adanya kejahatan di
dunia siber, maka polisi harusnya bisa melakukan penindakan. Dan yang pertanyaan kedua mengenai phishing, sebetulnya saya belum begitu menangkap pertanyaan phishing ini arahnya kemana. Apakah phishing yang dilakukan oleh instansi pemerintah secara resmi untuk melakukan phishing, untuk menanggulangi kejahatan phishing ini, atau seperti apa? Mungkin nanti bisa Yang umum aja Pak. yang umum Izin. ya Pak ya. Siap. Makasih Pak Haji. Ya Pak Pras, mungkin kalau yang secara phishing itu memang betul Pak, balik lagi ke dalam pribadinya masing-masing, awareness-nya. Memang harusnya kita tidak melakukan tindakan atau aksi yang langsung seperti mengklik link dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Dan itu memang berkaitan lagi Pak dengan pertanyaan nomor 3, berarti bagaimana cyber security bisa membantu bisnis. Balik lagi di cyber itu sebenarnya yang paling utama adalah risiko. Ketika risiko itu bisa teridentifikasi dengan baik, maka perlakuan atau kontrol yang dapat diterapkan terhadap hal-hal lain itu bisa dilakukan. Misalnya, ketika risiko terhadap bisnis itu adalah pencurian data pribadi atau identitas pribadi, identitas nasabah, identitas customer. Nah, berarti kan risiko terhadap pencurian tersebut besar. Maka perlu diterapkan kontrol atau proteksi terhadap data-data tersebut. Misalnya dari phishing, dari kerentanan-kerentanan lain, itu juga bisa diterapkan. Mungkin begitu Pak, secara singkat saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Kusman dan Bapak Aziz. Mungkin sebelum tadi saya meringkas singkat, jadi saya mohon meminta izin Bapak Ibu para peserta untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebelum kita menutup acara. Nah, jadi tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Bapak Kusman dan Bapak Aziz memang yang perlu kita tingkatkan adalah kesadaran publik ataupun kesadaran awareness juga dari kita bahwa memang kita bisa yang hanya bisa kita kendalikan adalah membatasi tentunya permission yang ada dari masing-masing aplikasi begitu, sehingga kita tentunya dapat mencegah adanya potensi-potensi penyerangan cyber. Nah, oke, baik. Nah, jadi tadi sudah dijawab pertanyaan terakhir karena kita juga tadi tidak mengadakan sesi break, jadi kita bisa menyelesaikan acara workshop hari ini lebih cepat. Nah, sebelum kita menutup kegiatan workshop hari ini, saya mohon Bapak Ibu yang saya hormati untuk menyalakan kamera terlebih dahulu untuk melakukan sesi foto bersama. Nah, di sini karena mungkin ada sekitar 90 orang, jadi setiap kita akan mengambil sesi foto 3 halaman, 4 halaman mungkin, karena ada sekitar hampir 100, di mana ini saya akan mengambil setiap halaman 2 foto. Baik. Oke, saya akan hitung sampai hitungan ketiga, lalu akan saya ambil foto. Oke, baik. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya, karena waktu telah menunjukkan juga mungkin sudah 16.40 waktu Indonesia Barat, maka tiba saatnya kita akhiri acara workshop hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kusman dari BSN dan juga Bapak Aziz dari BSSN. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop, peserta workshop yang telah menyediakan waktunya dalam kegiatan workshop hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan insights terkait keamanan siber, IoT, dan robotik kepada seluruh partisipan. Di sini juga mungkin kita juga kehadiran beberapa narasumber kegiatan workshop sebelumnya, seperti mungkin di sini ada Dr. Fendi, juga mungkin ada Ibu Leli di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya dalam kegiatan workshop hari ini. Oke, terkait sertifikat workshop, mohon untuk like, subscribe, dan follow Instagram, YouTube, dan LinkedIn Market, dan kami akan memprosesnya. Sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi hingga akhir acara ini.
Baik, sebelumnya mungkin sebelum saya menutup, mungkin ada yang ingin tambahkan kembali dari Bapak Kusma atau Bapak Aziz? Saya tidak ada. Oke, baik. Saya Ya, juga sudah cukup. Terima kasih Oke. semuanya. Baik, terima kasih banyak atas paparannya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menutup acara kegiatan hari ini dengan pantun. Baik. Beli kain buat kebaya. Cakep. Kebaya merah, hadiah pacar. Cukup sekian workshop kami. Semoga acara berjalan lancar. Cakep. Oke, mohon maaf Alhamdulillah jika- berarti. Bukan mohon maaf semoga jika- nih, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Oke, mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Saya Zaki selaku moderator dan MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di workshop berikutnya.